Jadi jangan sampai terlambat, karena kalau udah trauma ya sampai terjadi pelecehan tuh biasanya bisa mengganggu kejiwaan. Mengganggu kejiwaan dan bisa mengarah ke yang tadi dong, ke arah LGBT gitu. Tuh. Perempuan kalau bisa nggak boleh kecapean, kita harus punya bagaimana cara love yourself juga, love diri sendiri, melampiaskan kesehatan mental kita. Jadi misalnya dengan baca buku yang kita sukai, atau melakukan hobi misalnya berdansa, berolahraga, atau pijet, massage di spa. Indonesia tuh punya kelebihan sebenarnya, kita tuh punya pasaran kan maksudnya. Apalagi kamu dokter, yang satu bukan pengusaha. Aku tuh emang nggak mau punya suami dokter deh dulu. banyak cowok. Ya, aku tahu banyak yang naksir kan, yang godain. Punya istri gitu loh. Dan juga dengar dulu, kamu juga banyak juga sih dokter-dokter yang asisten-asisten yang suka sama kamu. Nah, Boy Kemania, kita kedatangan tamu cantik ya, yang energik. Dia adik kelas saya di UI, tapi sampai sekarang masih eksis karena begitu energik, begitu bisa menginspirasi kita semua ya. Tahu nggak, dulu tuh dia sempet bikin yang nyanyi bersama Menkes, dia sempet juga membuat bermacam-macam kegiatan-kegiatan yang intinya sih bahwa kita tuh semakin tua ya mesti tetap kreatif ya, nggak boleh kita tuh mager, diem ya, dan kita mesti bisa bermanfaat untuk orang lain. Halo Sonia. Halo dong. Aduh, seneng banget. Kita dibilang tua sih nggak mau. Nggak mau tuh kan, bener kan, nggak mau. Kita masih 17 ya, nggak mau kita dibilang tua. Iya. Kamu tuh udah ada uban tapi tetap. Iya. Penting sehat. Betul. Berenergi terus, staminanya kuat. Iya. Gitu, dan kemudian yang terpenting juga masih bisa mandiri. Oh, iya. Mandiri secara keuangan, kemudian dicintai pasangan dan keluarga, dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Nah, untuk sesi pertama ini kita, soalnya kan anaknya udah gede nih ya, tapi cepet waktu berlalu. Waktu kita bikin buku dok, yang pertama itu udah ya tahun 2000, masih kecil iya dok, tahun 2009 dok, itu 2010. Sekarang kan sudah 12 tahun yang lalu, dan saya tahu banget gitu loh bagaimana dia tetap bisa membagi waktu. Dokter Boyka, aku mesti nyusuin dulu. Waktu itu mesti ya, terus tapi kita sampai 2 tahun. Jadi dia tetap sebagai ibu, tapi sebagai dokter juga dia tetap berprestasi. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah pertama aku pengen nanya dulu kesibukan di kau. Ya, jadi dulu kan aku memang sibuk di TV ya dok ya. Dulu waktu aku lahiran sampai tuh, aku cerita dikit nggak apa-apa ya? Sampai aku punya anak yang nomor 3, itu kok kayaknya kesian gitu. Anak kan suka ditinggal terus tuh, terutama anak gue yang kedua. Jadi waktu aku lahirin anak yang ketiga, itu anak pertama dan kedua tuh kayaknya bedanya 7 tahun gitu. Dan waktu anak pertama kedua kecil tuh aku sibuk banget di TV ya, tiap hari di TV dok. Jadi kurang waktu buat mereka. Nah pas anak ketiga lahir tuh aku kayaknya kok lebih pengen main sama anak ya. Mungkin udah umur berapa itu ya, 33 ya lahiran yang ketiga tuh agak kuat, masih pengennya bobo terus gitu. Tapi anak aku tuh yang keluar nomor 3 tuh gak rewel dok sama sekali. Jadi dia tuh jarang nangis, suka senyum, suka ketawa. Terus kalau nyusu, aku nyusu 2 tahun terus aku betah banget nyusuin dia. Karena mungkin anak terakhir ya, kayak anak bonus gitu ya. Anak bedanya bonus. jauh sama kakaknya. Jadi aku nyusuin lama, habis nyusuin tuh dia tidur anteng. Habis itu bisa tuh kalau susternya lagi cuti tuh bisa sama aku gitu 2 hari. Ya aku main-mainin aja, aku bacain buku. Aku suka bacain buku tuh ya buat anak ya kan. Menurut aku edukasi sejak dini tuh penting banget. Kita juga pernah bikin buku sama-sama ya. Dua buku ya. Yang pertama kata dokter yang pertama adalah Doctors yang Entertainment. Kita berempat ya, sama Tompi, sama Lula. Kemudian yang kedua itu bayi datang dari mana? Nah itu edukasi untuk yang prasekolah. Ya karena waktu itu kan ada booming kasus di mana ada pelecehan seksual waktu itu ya terhadap anak kecil. Jadi kita bikin video dok ya. Nah mengenai aktivitas aku udah setelah anak mulai yang ketiga, aku kayaknya mulai betah di rumah. Jadi aku lebih banyak
Tapi enggak tuh aku lihat kamu masih tetap di TV tapi bukan secara tetap ya. Jadi mungkin bintang tamu seminar dan talk show tetap. Tapi aku sekarang lebih banyak berbisnis juga. Berbisnis ada hubungannya dengan kesehatan, kecantikan, karena kamu kan masih cantik. Amin. Jadi kemarin kan sama Dr. Reza yang Love Me disinfektan. Terus sekarang bikin skincare yang khusus racikan dokter. Jadi bisa lebih top chair dan lebih mengena karena banyak banget skincare di luaran tuh yang beli di pasaran tuh di marketplace. Itu orang nggak ada konsultasi ke dokter dulu tiba-tiba jadi lebih parah dong, lebih hitam, lebih beruntusan. Nah makanya tuh aku bikin yang khusus racikan dokter. Jadi kita tahu, kita konsultasi dulu secara gratis by WA, by foto, kemudian nanti kita diagnosa dan kita kasih resep sesuai. Dan kalau obat racikan dokter kan berbeda ya dengan obat yang di karena setiap kulit juga berbeda. Dan harus sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Nggak bisa kita main ambil-ambil sendiri di marketplace gitu dong. Jadi malah tambah parah. Yang ada kan banyak tuh sekarang banyak kalau komplain-komplain misalnya di marketplace karena memang nggak sesuai dengan kondisi kulitnya dia. Jadi makanya kalau aku bikin itu sesuai kurasi dokter. Yes, good. Masih tetap. Nanti kita mau bikin lagi ya dok ya. Iya. Jadi dari dulu kita berdua bikin dia berkaitan dengan kecantikan, aku berkaitan dengan seks. Ya, dua-duanya sama. Itu kita sebenarnya nyambung loh. Nyambung. Ya. Menjadi seorang wanita sejati, kita tuh butuh paripurna. Jadi nggak boleh juga cuman kesehatan muka doang ya, karena harus juga kesehatan holistik. Jadi rohani, jasmani, termasuk seks dengan pasangan itu kan termasuk romantisan, dengar Sonia ngomong, dengar. Bukan dengan, kalau bisa jangan dengan cem-ceman, tapi dengan pasangan sendiri. Udah pasti. Kalau pasangannya udah cantik, kalau udah pasangannya udah menggairahkan, kemudian juga dia bisa merawat, ngapain sih cowok ataupun cewek ya untuk pindah lagi ke lain hati, ya nggak Son? Bener kan? Kita bisa memenuhi kebutuhan pasangan. Karena kebutuhan beda-beda. Love language pun beda-beda. Yes, ya, betul. Kita harus mengetahui apa yang pasangan kita butuh dan kita sediakan. Dan mudah-mudahan dan juga berdoa ya, semoga dia bisa ya di jalan yang lurus, ya nggak dok? Good. Nah, Lan, ngomong-ngomong nih, ngasih pendidikan seks ke anaknya gimana nih? Anaknya udah mau ini kan? Ya, satu udah mahasiswa kan? Coba tuh. Ada mahasiswa, 2 yang mahasiswa. Coba. Ibunya seperti ini, percaya nggak sih anaknya mahasiswa? Percaya nggak sih? Berkemania? Nggak kan? Yang satu masih 12 tahun. Iya. SMP. Cepet banget ya waktu lalu tuh aku kadang-kadang inget-inget. Ini cepet banget ya dok. Makanya kalau yang buat punya anak kecil dinikmati. Dinikmati banget. Terus Sonia sampai meluk-meluk ya. Cepet waktu berlalu. Iya. Bisa deh. Kayak kedipan mata aja gitu. Iya. Nah, tadi nanya apa? Pendidikan seks buat anak-anaknya gimana tuh? Jadi aku dari kecil tuh udah, kan kita bikin buku ya dok ya mengenai pendidikan seks. Pendidikan seks sejak dini tentang anak bayi datang dari mana waktu itu. Nah itu kalau anak-anak kecil tuh memang sudah mulai kita kasih tahu bahwa dia wanita, dia pria gitu dok. Sekarang kan soalnya banyak free sex juga, banyak LGBT. Jadi kalau bisa memang LGBT kan sekarang kalau luar negeri kan sudah free gitu. Iya, tapi kan kita enggak lah. Nah makanya kalau bisa kita kasih tahu ke anak kecil bahwa ada yang namanya pria, ada yang wanita. Dan itu harus dipisahkan kan. Kita sebenarnya kalau aku ngajarin anak itu kan sesuai dengan biologi aja. Kita buka aja website atau buku biologi. Iya. Nah itu kan ada organ reproduksi tuh. Nah kalau wanita kan adanya kan Miss V. Kalau misalnya pria adanya Mr. P gitu kan. Nah mungkin bahasanya apa ya? Mungkin kalau bahasa Indonesia itu ya, gitu. ya tahu nggak kalau saya mengatakan penis, vagina itu kan bahasa Latin ya. Jadi masih bisa sesuai dengan keadaan hukum biologi dok ya. Nah, kita kasih tahu. Dan kalau misalnya kalau bisa mandi ya waktu masih kecil mungkin dimandiin, tapi kalau sudah mulai umur dia udah ngerti gitu kayak 2-3 mungkin harus dibilangin dok ya kalau mandi tuh jangan bersama-sama gitu sendiri. Kemudian ganti baju juga kalau bisa dia dikasih privacy. Kalau udah bisa ganti baju sendiri dikasih privacy gitu dok. Misalnya suruh ganti baju sendiri, andukan sendiri, ganti baju sendiri. Kalau udah bisa mandi sendiri ya dok. Jadi dia tuh bener-bener ya anak-anak itu diajarkan untuk menjaga dirinya sendiri. Dan juga yang penting bilangin jangan mau dipegang-pegang orang lain, terutama bagian intimnya. Itu sudah dikasih tahu. Nah, anak Sonia kan laki kan, dia tiga-tiganya. Sekarang kan banyak kasus-kasus LGBT. Untuk menghindarkan hal itu, dan cakep-cakep lagi kan anak kamu. Kira-kira apa kiat yang diberikan Sonia ke anak? Dari kecil sih udah kasih tahu ya bahwa ada orang-orang diciptakan itu Adam dan Hawa. Jadi harusnya tuh wanita dan pria
secara reproduksi maupun secara agama itu harusnya saling melengkapi pria dan Good. wanita itu. Jadi harusnya tuh bukan pria sama pria atau wanita sama wanita, Ya. karena itu tidak sesuai sama biologi yang diciptakan. Kita kan Oleh ada oleh Mr. Tuhan. P sama Miss V. Tapi yang bangun kayak seperti gembok sama kunci kan. Iya dong, kan itu kan diciptakan oleh Tuhan kan. Iya. Memang sudah secara biologi seperti itu. Dan juga secara agama, semua agama kan juga Melarang. pasangan pria dan wanita kan. Maksudnya bukan yang sesama jenis. Sesama jenis. Jadi kalau dia bilang kayaknya ini kayak keturunan gitu dok. Iya. Kayaknya tuh agak bingung sih. Sebaiknya kita kayak edukasi setiap kali bahwa itu harusnya dipisah dan harusnya memang masing-masing. Dan memang kalau bisa itu dok, jangan sampai amit-amit terjadi trauma. Soalnya kalau luar negeri kan banyak Iya. misalnya pelecehan seksual. Mhm. Nah itu kalau bisa kita benar-benar liatin anak Iya. kita, dipantau gitu, jangan sampai terjadi pelecehan itu gitu. Kalau bisa maksudnya kalau dia dibilangin kalau dia pegang-pegang, pokoknya harus menghindar, lari atau laporin kepada guru misalnya atau kepada orang dewasa di sekitarnya. Jadi pokoknya harus lari deh. Iya. Kalau dia yang pegang-pegang. Betul. Kita jangan mau diem aja. Jadi yang gitu. pens itu betul-betul private is private, Ya, ya yang kita itu tulis dong, tulis kita ya. jelasin dong. Kemudian harus mengetahui berteriak kalau kamu ada yang mencoba untuk memegang kamu. Kemudian kamu tidak usah kamu harus menyatakan kalau perasaan kamu tertekan oleh karena tindakan-tindakan itu gitu kan. Itu kan ada ininya ya, ada kiat-kiatnya Boleh dulu. cerita nggak dok? Jadi dulu waktu kecil ya dok ya, ada tukang tuh di rumah dok. Ada tukang itu cowok ya, kan masih kecil dok. Ada yang suka mendekati aku, terus bilang, boleh buka celananya nggak? Gitu dong. Tuh kan, Aku langsung teriak. kabur ke kamar. Masih ingat gak waktu kita buku itu juga di launching yang kita undang ini kan Maya. Iya. Maya juga kan pernah kan dilecehkan kan. Nah, jadi Memang anak-anak perempuan itu tuh harus ya. hati-hati. Anak laki juga sekarang sama. Jadi kalau ada ya, pokoknya harus kecilnya 2 tahun udah kita mesti omongin deh. Iya. Kalau misalnya dia mau pegang-pegang gitu ya, atau mau minta lihat atau buka atau berhubungan dengan organ intim, itu harus kabur. Harus itu dari Kabur. sejak Kecil. anak-anak kecil. Jadi Kecil sejak ya, mau 2 masuk tahun TK, lah, 2 iya, tahun, 3 tahun. udah mau masuk TK, Apalagi mau masuk TK. Ya. udah ngerti dikit gitu ya. Maksudnya kan udah bisa ngomong dikit tuh harus diajarin. betul. Iya, jadi jangan sampai terlambat karena kalau udah trauma ya sampai terjadi pelecehan tuh biasanya bisa mengganggu kejiwaan. Mengganggu kejiwaan dan bisa mengarah ke yang tadi dong. Iya. Ke arah Iya. GBT. Tuh, ini langsung ya. Beliau sudah mengantarkan 3 anaknya, 2 sudah mahasiswa, dan 1 masih berumur 12 tahun sebagai bonus. Tapi semuanya tuh selalu didoain, selalu dikasih tahu, selalu diedukasi. Nah, kita tahu ya bahwa Sonia ini kan aktif di mana-mana. Kalau ngeliat IG-nya juga followersnya juga segala macamnya ya. Nah, oleh karena itu juga saya juga pengen tahu nih Son, kamu nih gimana sih bagi waktunya? Kadang-kadang aku kalau WA-in kamu jam 10 malam pun kamu masih dengan tenang menjawab WA aku. Bahkan kamu bertanya, kita ngobrol macam-macam gitu. Kamu bagi waktunya tuh gimana sih? Oke lah, anak-anak dia udah pergi ya. Sekarang ke Amerika kan? Ya. Tapi sekarang lagi di sini, kalau summer kan biasanya mereka di sini. Iya. Oke. Tapi maksudnya bagi waktunya gimana nih sekarang? Ya, jadi dulu memang saya selalu prioritasin keluarga Anak. sih, keluarga lah, suami dan anak itu nomor 1 ya, karena kita kan udah married, kita harus bertanggung jawab ya, apalagi kita udah ngelahirin anak itu kan udah tanggung jawab kita. Iya. Nggak bisa kita harus 24 jam jadi ibu lah ya. Iya. Apapun yang mereka butuhkan, itu juga suami kalau kita butuh. Iya. Suami aku dulu sempat sih komplain waktu aku terus-terusan syuting TV ya, dia bilang, yang bener aja nih anak pagi nggak ketemu, pas sekolah nggak ketemu loh, karena udah syuting. Iya, syuting pagi-pagi ya, aku tahu banget lah. Ketemu, terus itu pulang malam juga udah tidur, anak tidur jam 10 juga baru pulang dok, karena kan syuting kadang-kadang sleeping. Iya. Oke, kemudian kalau yang reality show tuh lama gitu, yang bener aja gitu, sampai anak aku dulu kayaknya suka ngeliat-ngeliatin baju aku, sepatu aku gitu, karena saking kangennya mungkin nggak ketemu gitu ya. Jadi makanya aku mikir-mikir kan belakangan, oh ya udah deh mulai kurangin yang syuting terus itu dok. Udah gitu mulai coba usaha-usaha gitu kan yang bisa bisnis-bisnis yang bisa dikendalikan kadang-kadang dari rumah gitu kan ya. Jadi lebih banyak waktu juga untuk keluarga. Tapi aku merasa ya kalau misalnya aku tuh kecapean, maka bawaannya lebih emosian.
Jadi bisa emosi ke anak, emosi ke suami. Benar. Karena itu nggak boleh tuh perempuan kalau bisa nggak boleh kecapean. Kita harus punya bagaimana cara love yourself juga, love diri sendiri, melampiaskan kesehatan mental kita. Jadi misalnya dengan baca buku yang kita sukai, atau melakukan hobi misalnya berdansa, berolahraga, atau pijet, massage di spa. Indonesia tuh punya kelebihan sebenarnya, kita tuh punya mbak tuh yang benar bahwa kita tuh hidup di Indonesia tuh sebenarnya kayak hidup di surga, bersyukur. Nyari-nyari pembantu susah, kalau di luar negeri susah, semua susah ya. Itu kalau bantuannya $100 dok, di Amerika 1 jam dok. Gawat deh dok, nggak bisa deh bantuin, Gojek mahal gitu. Jadi udah surga deh. Kita surga lah di Indonesia. Kita harus bisa membangun Indonesia juga ya, membangun Indonesia. Kita harus bisa saling menyehatkan Indonesia, mengedukasi Indonesia, karena sebenarnya Indonesia tuh tempat yang kaya raya dok, dan bisa saling bisa membangun kita. Dan itu dok, jadi aku tuh berusaha mengutamakan keluarga. Udah gitu kerjaan, aku berusaha juga kan, namanya juga cewek pengen mandiri ya. Aku selalu mengedukasi wanita tuh untuk mandiri, walaupun di ibu rumah tangga, tapi bisa berjualan online sekarang banyak dok. Di berjualan dimanapun, di TikTok, asal jangan jual diri ya dok. Jadi bisa tuh jual-jual produk, pasangan, wanita kan itu. Jadi harus mandiri dok. Nah itu bisa tuh dok. Jadi kita membagi waktu lah. Aku bagi waktu juga dengan karir aku, dengan teman-teman aku. Teman-teman aku tuh suka yang positif, kayak Dokter Boyke kan, banyak yang pelajaran-pelajaran yang dapat dari Dokter Boyke. Jadi aku suka berteman-teman sama orang-orang yang positif, yang auranya. Nah ini juga satu hal yang mesti Boyke Mania tahu ya, bahwa aura-aura positif itu akan membawa kita ke arah yang positif ya Sonia ya. Tapi kalau misalnya kita terlalu juga justru bertemannya dengan orang-orang yang membawa hal-hal yang negatif, jadi kita juga ikut negatif. 99% apa yang kita jadi kita adalah yang dipengaruhi oleh lingkungan kita sendiri. Kita bergaul sama orang-orang yang baik-baik, yang ngarahin kita yang kebaik-baik, dari segi moral maupun pendidikan dok. Nah makanya itu kita akan ke asah tuh dok, ke arah yang baik. Begitu juga untuk anak-anak, harus diajarin untuk pilih-pilih teman bergaul yang positif dok. Jangan sampai ke bawah yang negatif kayak free sex, free drug gitu ya. Iya, betul sekali, setuju banget. Nah sekarang kan anak 3 udah pada gede-gede, badan masih keren. Kira-kira apa sih rahasianya? Mungkin Boyke Mania pengen tahu juga gitu loh. Perawatan dirinya tuh apa aja? Boleh nggak sedikit dibagi? Jangan kepanjangan dok. Ya. Aku ngomong nggak berhenti. Jadi aku tuh selalu percaya sama pilar-pilar ini dok. Makanan, tidur, olahraga, sama lampiaskan stres. 4 itu. Jadi makanan tuh jadi aku gini dok, aku tuh dulu jerawatan banget waktu kuliah dok, waktu SMA, waktu kuliah terutama karena kuliah di FKU itu kan berat dok ya. Kita nggak tidur, begitu pagi-pagi udah langsung sekolah lagi, udah gitu di sana kan ujiannya juga setiap minggu, masih ingat nggak dulu? Sampai stres dok. Sampai stres gila deh. Aku kalau lagi tidur tuh bangun, ngimpi lagi sekolah tuh bangun kayak seneng banget dengan sekolah dong. Karena sekolah ya dulu capek banget. Kalau suami aku kan sekolah gitu ya, kalau luar negeri sekolah bisa party-party dong. Kita boro-boro. Sebulan sekali dong, sisanya jaga malam dong. Nah itu tuh dulu tuh jadi kesehatannya tuh agak kurang ya, karena waktu lagi dokter kan capek banget, jadi nggak bisa ngerawat muka, nggak bisa batuk terus juga dok. Dulu aku sempat batuk lama gitu. Nah setelah aku dokter, aku berusaha menata hidup aku supaya aku sehat dok. Jadi makanan tuh aku pilih-pilih, apalagi kalau buat langsing ya dok. Karena aku tuh biasanya kalau keluar negeri pasti makannya lebih banyak karena mau nyobain icip-icip, jadi naik dok. Tapi aku pulang, aku tuh harus turunin lagi dok, biar nggak nambah. Jadi nanti ingat, obesitas tuh. Udah 2 kilo nambah, pulang ditimbang, ini turunin lagi. Jadi artinya nggak apa-apa kita menikmati ke luar negeri ya. Tapi kita tahu diri batas kita di mana nih, batas ideal kita berapa, langsung kita turunin lagi sesuai dengan batas kita. Iya, jadi jangan naik terus. Nah itu tuh perawatan badannya ya. Soalnya aku tuh dulu lihat ibu aku kan, aku tuh maksudnya dia kan agak sagging gitu ya. Memang aku tuh mukanya kan agak panjang, jadi gampang sagging. Jadi aku juga sekarang perawatan biar mukanya kenceng. Udah gitu kalau badan aku juga lihat perut aku kan, dulu ibu aku tuh perutnya buncit. Jadi aku tuh aduh nggak mau ya sampai buncit, makanya aku tuh selalu kalau bisa turunin lagi berat badannya kalau aku pulang keluar negeri tadi. Jadi makanan diatur. Jadi kalau aku tuh banyak makan sayur, buah, dan kalau bisa misalnya sup bening terlebih dahulu atau sayur buah dulu sebelum makan lauk. Dan dessert tuh aku nggak makan. Kalau bisa roti, tepung-tepungan itu aku hindarin. Gorengan masih makan lah, soalnya enak gitu ya dok. Gitu. Terus
banyak makan ikan ya. Beef aku nggak makan karena ibu aku kan cancer payudara, jadi aku kalau bisa jangan makan beef ya, dikit aja lah kadang-kadang. Kan ada keturunan, tapi Sonia selalu melakukan check up kan? Iya, aku check up, aku udah tes genetik juga, BRCA gitu dok, sama aku tes CA juga lah setahun sekali gitu kalau bisa gitu ya, sama selalu. Aku juga selalu yang namanya check up itu, pemirsa, bener banget. Karena kita tidak, tubuh kita ini kan Son nggak bisa itu kan, nggak kelihatan seperti gelas, jalannya darah gimana. Kalau udah umur 30 ke atas, ya benar. Kayak mobil tuh udah agak aus gitu dok, kan kita badannya robot loh dok, badan kita kan kayak robot, semua tuh bekerja loh dok, walaupun kita tidur, jangan bekerja liver, jadi kan kita harus terus menjaga ya, betul. Makanan, terus tidur harus cukup. Terus kalau bisa tuh 8 jam deh sehari deh, kalau bisa ya, kalau nggak bisa ditambahin tidur siang lah kadang-kadang, harus lelap, jangan sampai misalnya ngorok, itu harus diatasin tuh dok kalau ada yang ngorok gitu ya, karena biasanya kan ada henti napas. Kemudian olahraga, kalau bisa tiap hari 30 menit jalan cepat aja. Aku juga olahraga 30 menit jalan selalu. Kamu masih fit. Terus kemudian terakhir melampiaskan stres. Jadi kalau kita tuh jangan pikiran gitu. Apalagi wanita kan suka pikiran gitu dok ya. Kalau bisa jangan. Kita harus bisa melampiaskan, kita hidup apa adanya dok ya. Jangan terlalu beban, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri, setuju. Iya, kita hidup apa adanya dan juga bertanggung jawab akan hidup kita. Dan jangan stres. Jadi lampiaskan aja kepada hobi-hobi kita dan juga kepada Tuhan dok, karena hidup itu kan fana ya dok, cuma sementara. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan terbaik hari ini, sayangin orang-orang yang kita kasihin hari ini, teman-teman kita, dan juga memberikan yang terbaik. Tapi jangan sampai stres deh gitu, karena kalau aku ngobrol-ngobrol sama yayasan kanker juga, banyak orang yang stres juga tuh yang jadi kanker. Dan juga mungkin minum obat-obat yang kayak belum di-approve ya dok ya, sama Badan POM atau DPS. Penelitian menunjukkan Sonia memang 90% cancer biasanya faktor pencetusnya juga adalah faktor stres ya. Jadi Boy Kemannya juga mesti ngerti ya itu. Nah Son, ini sih aku pengen tahu aja gitu loh, supaya tetap energi dan cantik tuh gimana tuh? Kalau cantik tuh perawatannya ini dok ya, berarti everyday kamu? Iya everyday, tapi yang kecil-kecil aja sih, seperti kalau harus cuci muka setiap hari sebelum tidur. Kalau aku sih ya, karena aku kan dulu waktu kuliah tuh jerawatan banget dok. Jadi aku tuh cuci muka sering banget, terutama misalnya abis ini pulang atau abis kegiatan, aku biasanya cuci muka. Terus nanti baru aku make up lagi. Malam juga kalau bisa aku semua make up dan pakai treatment yang sesuai. Jadi nggak boleh tuh, tadi kan aku bilang skincare jangan yang nggak sesuai. Kadang-kadang tuh yang berminyak malah pakai krim yang berminyak. Kalau flek harus khusus flek, jerawat harus khusus jerawat. Berminyak sama nggak berminyak beda lagi skincare-nya. Makanya aku bikin yang racikan dokter tadi biar sesuai. Jadi tuh harus skincare yang tepat. Kemudian dia bolehlah ke klinik lah ya untuk treatment lah gitu. Tapi aku sih belum berani operasi plastik sih. Karena orang-orang belum berubah, jangan segini aja udah cantik ya, nggak boleh kemana ya? Iya kan, dia masih cantik kok sekarang. Beraninya ini suntik-suntik. Suntiknya dikit, skin booster boleh lah, botox filler itu mah oke lah, masih. Ada mesin-mesin baru. Iya, dicoba-coba, ya apa-apa, HIFU. Iya, buat ngencengin. Oke. Tapi kalau operasi plastik aku masih takut dok, padahal teman aku kan banyak tuh operasi plastik. Nggak usah lah. Tapi kalau berubah nanti Sonia yang cantik begini dan kaku loh kalau operasi plastik. Kita kadang-kadang jadi 3 apa? 3 bulan 6 bulan masih kaku ya. Iya, 3 bulan 6 bulan masih kaku dan kita jadi nggak begitu kenal. Kadang-kadang wajah kita apa yang namanya sari-sari kecantikan tuh kan ada khasnya orang itu tuh kadang-kadang hilang. Itu aja aku tidak setuju. Operasi plastik boleh-boleh aja, tapi kadang-kadang beberapa sari-sarinya tuh hilang. Jadi kalau saya setuju dengan pendapat-pendapatan gue, ya alhamdulillah, karena aku juga perawatan, nggak operasi plastik. Sekarang natural anti aging tapi tetap ya dok ya, tetap. Nah Son, kita kan denger nih banyak banget perceraian, sedih kan, perselingkuhan dan sebagainya gitu loh. Apa sih komentarnya Sonia mengenai masalah ini baru-baru ini? Juga kita lihat lah di TV-TV seperti itu gitu loh. Pendapat Sonia sendiri dan kira-kira dengan hal tersebut nih Sonia belajarnya seperti apa sih, mengambil pelajaran dari kasus itu? Ya, jadi kalau aku sendiri nih ya, aku pertama kali menikah itu cuman ya alhamdulillah sih ya, maksudnya sekali ya. Sekali dan selamanya dong. Ya, sampai sekarang sih udah 20 tahun. Tuh, coba 20 tahun loh. Mudah-mudahan ya bisa terus langgeng. Jadi aku tuh pertama kali tuh aku berdoa. Jadi soalnya kan kita susah ya dok ya, maksudnya kita nggak tahu nih menentukan mana yang terbaik buat kita ya dok ya.
kadang-kadang kan bingung ada beberapa pilihan gitu. Dok, Iya, yang mana? ya dulu dia banyak sekali yang naksir tuh waktu di FKUI ya kan. juga, Cie. Oh sekarang juga loh. Udah punya anak 3 masih banyak yang naksir. Nah kayak gitu tuh gimana sih? Bercanda, Dok. Nggak maksudnya untuk menghindari yang kayak gitunya tuh Sonia selain tadi doa kepada Tuhan Ya, oke. apa? Yang pertama tuh aku berdoa untuk menentukan ini terbaik atau bukan. Jadi kalau misalnya terbaik tolong lancarkan Tuhan, kalau misalnya enggak ya udah tolong stop. Jadi kamu tuh betul-betul Tuhan tuh Tuhan itu menjadi semua petunjuk semua semua ini. Nah, kalau nanti kita ada masalah, kita juga balikan pada Lanjut. Tuhan. Betul, Dan setuju kalau banget tuh. misalnya kita udah percaya gitu bahwa ini yang udah buat kita, kita akan berusaha bertahan semaksimal mungkin. Ya kecuali misalnya ada KDRT yang berulang ya dok ya, misalnya ada ancaman-ancaman gitu Yeah. mau pembunuhan atau apa yang benar-benar udah merupakan gangguan mental dari pasangan, itu mendingan boleh di stop, kan pasangannya suruh berobat dulu, ya, dok, iya. sampai beres. Kalau Iya. misalnya enggak bisa juga ya mungkin bolehlah divorce gitu Iya. ya. Tapi selama Sedapat mungkin mempertahankan Ya, perkawinan tuh sedikit. perlu. Saya setuju banget kalau masih ya. cuman berantem. Nah, namanya juga Ya. manusia ya. Dan Asam di gunung, garam di laut, ketemunya di dalam Dan kuali. juga keluarganya kan berbeda dok. Semua prinsip-prinsip keluarga kan dua berbeda. Jadi itu menyatukannya memang nggak gampang kan dok. Waktu masa pacaran kan maksudnya. Apalagi kamu dokter, yang satu bukan pengusaha. Aku tuh emang nggak mau punya suami dokter deh dulu. banyak cowok. Ya, aku tahu banyak yang naksir kan, yang godain. Punya istri itu loh. Dan juga nggak dulu kamu juga banyak juga sih dokter-dokter yang asisten-asisten yang suka sama kamu. Ya, Tapi padahal kamu kan udah punya istri. ada yang udah punya istri ya. Jadi kan bingung, ini dokter kok di rumah sakit kerjanya selingkuhan gitu kan. Selingkuhan itu di mana-mana, nggak dokter, nggak semua ya Sonia. Tapi dia jadi trauma juga ya. Kenapa? Ya habis dia tuh dia dulu cantik tuh waktu koas, waktu apa. Jadi mungkin orang-orang juga ya seneng gitu ngegodain. 24 jam kan? Iya, 24 jam di rumah sakit, 24 jam. Loh sama yang di rumah loh. Kalau misalnya kita jadi dokter, Iya. Jadi aku jadi takut gitu. Kayak lebih banyak temptation kalau pengusaha kan ya, maksudnya kalau bisa pulang lah. Ya, gitu kan, ke kalau udah rumah, selesai, ya. kan. Jadi masih bisa ada komunikasi, dan yang penting itu komunikasi. Jadi kita harus bisa bersama-sama. Nah, aku melihatnya banyak juga perceraian karena mereka udah jalan pisah-pisah sendiri. Jadi misalnya suaminya kegiatannya apa, istrinya kegiatannya apa, hobinya apa sendiri-sendiri. Akhirnya mereka menemukan orang lain di kegiatan masing-masing. Nah, itu ya tuh tips dari Dr. Sonia juga ya, bahwa sebaiknya punya kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama antara suami. Saya setuju banget. Dan kalau bisa kita ikutin gitu. Misalnya dia ngalah dikit lah, saling ngalah tuh. sama-sama. Biasanya cewek cowok dua-duanya, apalagi cowok kadang-kadang gengsi buat ngalah. Ngapain lu nganterin istri lo? Ngapain lu nemenin istri lo? Lu kan cowok, lu kan sebagai pemimpin. Nah, kadang-kadang suka begitu juga beberapa cowok. Tapi aku rasa tips dari Dr. Sonia ini ya sudah menikah 20 tahun loh ya. Jadi aku sudah menikah, aku nikahnya 38 tahun. Ya, aku lebih itu tetap satu istri. satu ya, istri. Karena dokter kan banyak godaan. Iya sama lah. Di mana-mana godaan itu sama. Tapi artinya kalau kita mau ngomongin namanya suami istri itu ya saya juga selalu minta kepada Tuhan, dan setiap kali saya sholat, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan, kalau bisa saya selalu bersama-sama dia, dan saya selalu mengatakan kalau bisa kami bisa bertumbuh bersama-sama, dan kemudian pun hanya maut yang memisahkan kita berdua. Tapi aku sampai ngomong begini, tapi aku sempat ngomong loh, aku sih kayaknya mendingan kalau aku dipanggil mendingan aku duluan. Ya kan, kalau kita nanti dia dipanggil duluan pasangan kita gimana sendirian, kan susah juga gitu ya. Nggak tahu ya, katanya kalau cowok tuh kan nggak bisa ditinggal katanya sama perempuan, karena kan diurus. Jadi kalian mendingan ya, makanya banyak tuh sekarang yang duda-duda diurusin nama yang baru. Yang baru yang muda-muda lagi. Iya, tapi ya 70 ada yang sama. tapi kalau memang dia sudah ditinggal sama istrinya sih ya wajar lah, ya kan. Tapi ya namanya, tapi aku yang sering tuh hebat ya, kayak ibuku sendiri ketika dia ditinggal sama, padahal ibuku juga cantik sampai umur 80-an juga masih banyak yang naksir, tapi dia nggak mau, dia tetap setia.
sama kan. Dia butuhnya dengan anak-anak aja asal kamu kesini kan gitu. Dan dia tuh merasa dia selalu ngajarkan ke aku, mami cinta sama papi sedemikian rupa gitu loh. Makanya penting juga tuh anak-anak diajarin buat bisa sayang sama orang tuanya. Iya. Ya, jadi kalau jangan kayak bule ya, kalau bule kan ninggalin orang tua tuh kalau Iya. udah 18. Kita kalau bisa tetap anaknya kalau bisa jagain nih orang tuanya gitu kan kalau bisa ya, walaupun udah tua kan maksudnya gantian gitu dong, waktu muda kita jagain anak, kalau udah tua anak tolong jagain. Jadi karma tuh ya. Jadi bisa. kalau kamu sama anak-anak kamu sekarang nggak deket, nanti kayak bule-bule begitu nanti juga kamu ngerasain kalau diterlantarin. Makanya sampai sekarang deket lah sama anak-anak, ngurus orang tua supaya kita juga nanti ketika ini Tapi nggak usah terlalu berharap lah ya. ya, kalau sama saya anak sih kadang-kadang. saya sering ngomong begini, aku sih nggak apa-apa sih kalau ke panti jompo juga, asal panti jomponya yang bagus. Oh, kita bikin panti jompo ya dong. Nanti kita bikin organize itu panti ya dong. jompo tuh ya. Bikin ya. Ya, kita Iya. rencana kan mau bikin Iya, karena sama kamu jadi kan. nih, Ya insya Allah lah kita akan bikin di daerah mana, di Bogor ya atau waktu di mana. Udah ada tuh yang mau kolaborasi tuh, Ya, ya. sip lah. Nanti kita untuk usia-usia tua kan kita belajar juga tuh. Iya, Untuk jadi kecantikannya biar aku happy belajar juga stamina-nya dong, ya. Biar happy juga kita Ya. sama-sama punya teman. Jadi bikinnya yang bagus ya dok Ya, ya. yang bagus, juga yang kesehatannya. kesehatannya ada dokternya di situ, ada perawatnya. Aku tuh memang cita-cita itu karena kita juga tua. Dan kalau kita tua, kita juga bisa berbagi dengan di panti jompo itu juga kan kita seneng ngurusin orang secara otomatis kita juga menjadi tetap sehat. Iya, Dan benar. kita akan bikin itu yang namanya perumahannya itu ya toiletnya ada tempat pegangannya, belnya di mana-mana. Jadi kita juga ya menua dengan happy itu kan perlu banget ya, perlu banget. Ya kita juga ya aku yakin anak-anak kita sayang sama kita semua meskipun anak kamu cowok, anakku ada cewek. Tapi kan tetap mereka juga punya kesibukan sendiri, iya kan? Mereka punya tujuan sendiri, mereka punya jalan hidup sendiri. Lalu kita bagaimana? Ya lalu kita juga harus bisa mandiri. Dr. Boyke Mania, ya, Boyke Mania mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sonia yang sudah bisa hadir. Son, makasih banget ya. Masih juga ya. Ngobrolnya nggak berhenti, nanti nggak selesai. Dan jangan lupa ya, kita tetap bisa mengundang Dr. Sonia ini juga karena kita juga care kepada kecantikan para wanita. Kita ada dan juga untuk stamina. Untuk staminanya biasanya kita pakai Pro Elki ya, kemudian juga kita punya untuk mengencangkan otot-otot vagina juga kita punya Femi Herbs ya. Kemudian untuk selangkangan ketek yang kita punya Selangit ya atau Wis Langit, Wis Lightening. Lalu juga kita punya juga untuk penyubur ya. Itu ada Pronimel ya dan juga Femita, tapi juga kita juga ada yang namanya mereka yang udah usia kita sudah semakin tua. Untuk wanita kita punya Menoherb. Jadi tetap saksikan ya yang namanya Kacamata DR Boyke di YouTube dalam acara eksklusif bersama Dr. Sonia Wibisono yang cantik ini.